Jemaat, marilah kita berdiri. Kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang hendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima, bahkan berkat jasmani. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu agar Tuhan memberikan hikmat kepada kami, agar kami bisa menjalankan hidup-hidup kami. Itu ya Tuhan, kami bersyukur dan mensyukur segala berkat-Mu. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Marilah kita mengangkat pujian. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kamu kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Suci, 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 Kamu
Jemaat sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dosa-dosa kita dengan mengingat firman Tuhan. Sebab begini firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupi hati orang-orang yang remuk. Marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia. Lepaskan hamba-Mu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh kebenaran dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan yakin iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjadikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dapat kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Jemaat sekalian, marilah kita merenungkan firman Tuhan, membaca hari lepas hari. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya, kita ngangkat pujian, Tuhan kau menyenangkanmu. Tuhan, Engkau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu yang menyertai dan berkati kami. Pada hari ini kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu yang menyertai kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus kami rindu Tuhan untuk kiranya Engkau berkenan menyertai memberkati kami ya Bapa pada hari ini Tuhan, dalam anugerah-Mu yang memberikan kami kekuatan. Mari Tuhan Yesus, berikan pada hari ini kami kemampuan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan beberapa waktu ke depan yang kami alami hari ini di tengah kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasihan-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai memberkati kami Tuhan Yesus, umat-Mu pada hari ini Tuhan, dalam situasi kondisi yang hari-hari ini yang kami alami.
Biarlah tangan-Mu yang menyertai kami, tangan-Mu yang memberikan kekuatan dan menopang kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami berdoa, Shalom Engkau bangsa kami, Shalom Indonesia. Diberkatilah negeri kami yang tercinta, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, diberkatilah negeri kami dengan kemakmurannya yang bertambah-tambah oleh anugerah Tuhan dan syukur. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau tetap memberikan hikmat bagi bangsa ini Tuhan, untuk boleh diberikan jalan keluar dalam menghadapi pergumulan situasi kondisi politik, sosial, budaya, bahkan virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu supaya Tuhan Kau berkati, tangan-Mu yang menolong Tuhan Yesus menyelesaikannya. Berkati perawat-perawat, tenaga medis dan juga orang-orang Tuhan yang terlibat, supaya Tuhan Kau memberikan hikmat dan kekuatan-Mu yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk acara pernikahan kudus Saudara Ervan dengan Saudari Ruth Yuniati pada tanggal 11 Oktober yang akan dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia di Salatiga. Kami serahkan segala pergumulan, segala apapun yang mereka rancangkan, biar tangan-Mu yang menyertai, memberkati. Tuhan, kami tidak bisa Tuhan Yesus menggapai apa yang menjadi rancangan dan angan-angan kami, tetapi kami percaya bahwa ada maksud dan rencana-Mu yang terbaik ketika kami menyerahkannya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, untuk Saudara Lauren Tapubolon, untuk Ibu Widya Handayani. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan, hamba-Mu ini semakin diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarganya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, sehingga kehidupan pribadi mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan, semakin dewasa rohani mereka dalam kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang hari-hari ini merindukan pemulihan, untuk Ibu Sudarwati dan Ibu T. Burung Manurung. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu bersama juga dengan Pangihutan Tapubolon yang ada di Malaysia, yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan kerja. Kiranya tangan Tuhan memulihkan setiap saraf-saraf, setiap anggota tubuh yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini Tuhan Yesus mengalami sakit, yang ada di rumah sakit, untuk Yunus Febriadi. Bapak, kami berdoa biarlah pemulihannya daripada Tuhan dalam sakit dan kelemahan tubuhnya oleh karena DBD di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati trombositnya, Tuhan berkati semuanya dalam anugerah Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan beroleh kemenangan untuk bisa sembuh dan pulih dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Messi Mai Putri dan untuk Ibu Tobing dalam masa-masa kelahiran mereka, dalam penantian mereka untuk anak mereka yang lahir dalam kandungan. Kiranya Tuhan Kau memberkati, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, kemampuan juga Tuhan. Kami serahkan dalam tamu kasih-Mu Bapa untuk pendidikan anak-anak yang belajar di rumah. Kiranya tangan Tuhan Kau memberkati, menolong. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak yang jauh yang tidak bersama dengan kami, baik mereka yang bekerja maupun yang dalam pendidikan. Tangan-Mu yang menyertai, memberkati, menolong. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk proses renovasi aula Pastori GKI Karangjaya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya tangan Tuhan Kau memberkati, menolong Tuhan Yesus para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pembangunan ini dapat menyelesaikannya dalam penyertaan tolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk suku Rumpun Madura, suku Bawean, suku Kangenan, suku Madura. Kiranya mata rumpun suku ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk MPA Sinodi dalam seluruh program pelayanan, keluarga demi keluarga. Kiranya tangan Tuhan menolong, berkati. Berkati juga Tuhan Yesus apa yang menjadi beban dan tanggung jawab kami dalam penyelesaian pembangunan gedung serbaguna. Tuhan kiranya yang memberkati, bukan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat, sehingga kami dapat menyelesaikan pembangunan ini dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami rindu Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi dan berkati kami, dan berikan kami telinga mendengar, hati yang memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga beroleh kami bertumbuh
dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada hari ini, yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu yang kedua yang kita laksanakan ibadah live recording. Karena berhubung situasi dan kondisi yang semakin bertambah, jumlah kasus orang-orang yang mengalami sakit oleh karena COVID-19. Tapi kita percaya di tengah-tengah pergumulan kita dan kerinduan kita, di rumah kita masing-masing kita tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kita simak dalam kitab kita masing-masing bagian firman Tuhan ini. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan kepunyaan Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kecil saya memperhatikan ada satu fenomena yang cukup menarik, di mana ketika orang pada hari Minggu ingin pergi ke gereja dan kemudian orang berbondong-bondong, tua, muda, anak-anak, remaja, wanita dan juga pria beribadah di gereja. Nah, saya tidak mengerti pada waktu itu apakah dengan alasan rasa malu kalau tidak beribadah pada hari Minggu, atau merasa malu kemudian mereka tidak mengerjakan sesuatu di luar rumah sehingga mereka semua berbondong-bondong untuk pergi ke gereja. Nah, walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu mereka pergi ke gereja yang mereka bawa adalah buku nyanyian. Nah, yang lebih menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka tidak membawa membawa Alkitab, tetapi membawa buku nyanyian. Nah, pada waktu itu saya berpikir lebih sulit untuk menghafal lagu daripada menghafal Alkitab. Karena mungkin mereka sudah mengerti di luar kepala mereka tentang apa itu isi Alkitab sehingga tidak perlu untuk dibawa, dan mereka sulit untuk menghafal buku lagu. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak ragam alasan orang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Terlepas dari motivasi yang lurus, yang positif maupun yang negatif tentang ibadah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ingin untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam tulisan Mazmur yang kita baca pada hari ini tentang pujian, korban syukur, di mana kita dibawa kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita tahu bersama-sama bahwa ibadah adalah saat di mana manusia bertemu dengan Allah dan kemudian untuk saling bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, namun dalam ibadah ini ternyata bukan hanya ada esensi tentang bersama-sama beribadah menghadap Tuhan, tapi ternyata ada juga di dalam ibadah itu adalah persekutuan dengan orang percaya, di mana di dalamnya saling membangun, saling menguatkan, saling menegur, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk mereka hidup di dalam terang firman Tuhan. Bandingkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu perlu digarisbawahi hal yang utama ketika kita beribadah.
adalah perjumpaan kita dengan Allah, kemudian merefleksikan atau mewujud nyatakan iman kita, kepercayaan kita, firman yang kita dengarkan itu kepada sesama kita manusia. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sebaliknya, beribadah bukan yang pertama-tama untuk manusia dan kemudian baru untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah yang utama adalah bagaimana kita menghadap Tuhan. Kemudian setelah itu setelah menerima firman Tuhan, setelah mendengarkan ibadah dengan bersama-sama memuji Tuhan, maka kita merefleksikan iman percaya kita, merefleksikan firman Tuhan yang kita dengarkan itu kepada saudara-saudara seiman kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertumbuh dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya katakan bukan sebaliknya, jadi bukan dibalik Bapak Ibu. Bukan yang utama pergi ke gereja supaya dilihat manusia, tidak. Tapi yang paling utama adalah supaya kita beribadah, supaya kita bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, arti ibadah kita kepada Tuhan memiliki arti yang sakral dan sangat penting. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk menambah pahala bahwa ketika kita pergi ke gereja dan kemudian pahala kita bertambah-tambah. Bukan juga untuk menunjukkan betapa rohaninya kita dengan kita pergi ke gereja. Namun ada hal yang lebih penting dan sangat berarti dalam hidup kita, yaitu di mana kita dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di mana kita dapat melayani Tuhan, di mana kita dapat memuji Tuhan, di mana kita dapat menyanyikan nyanyian pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita akan melihat dalam cara pandang pemazmur dalam mengartikan ibadahnya kepada Tuhan. Sehingga cara kita memandang ibadah pun, kita kepada Tuhan pun memiliki hal yang sama dengan cara pandang Mazmur dalam melihat ibadah yang sesungguhnya. Ada 3 bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang kita perhatikan pada teks firman Tuhan pada hari ini. Bagian yang pertama, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk beribadah dengan sukacita dan bersorak-sorai. Hal yang menarik dari teks ini bahwa untuk beribadah kepada Tuhan maka dengan suasana hati yang bersukacita dan bersorak-sorai. Nah, bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan dengan kesedihan? Bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gundah, dengan hati yang penuh dengan pergumulan? Apakah kemudian kita, aku tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena teks firman Tuhan ini berkata, masuk beribadah dengan sukacita dan bersorak-sorai. Padahal kenyataannya, hari ini aku mengalami pergumulan, dan bagaimana mungkin aku dapat bersukacita ketika masuk pelataran Tuhan dengan sorak-sorai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada batasan dalam orang beribadah kepada Tuhan. Dengan pergumulan atau dengan sukacita. Tidak ada batasan Bapak Ibu, harus bersukacita masuk rumah Tuhan, kalau tidak lebih baik tidak ibadah. Tidak ada Bapak Ibu dalam firman Tuhan tercatat Bapak Ibu tentang aturan-aturan harus bersukacita. Kalau tidak bersukacita maka tidak boleh ibadah, tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih maksud teks ini? Kan itu. Apa sih maksud teks ini? Masuk beribadah dengan sukacita dan bersorak-sorai. Apakah ketika kita sedih dan banyak pergumulan kita juga tidak boleh untuk beribadah kepada Tuhan karena muka kita sedih? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik dalam teks ini. Saya ambil contoh seperti ini. Seseorang yang datang ke rumah kita pagi-pagi ketika hari masih pagi dan kemudian mengetuk pintu, permisi, kemudian kita bukakan pintu dan kemudian kita silakan dia duduk. Dan kemudian kita jumpai dia, kita lihat dia, mukanya dalam keadaan sedih, mukanya dalam keadaan pergumulan.
Kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun pagi yang seharusnya kita menerima sesuatu yang segar, ketika kita menerima sesuatu yang enak-enak dulu, ketika kita menerima di waktu pagi ini sesuatu yang mengembirakan lah seperti itu. Dan kemudian ada 2 orang datang bertamu di rumah kita tetapi dengan wajah pergumulan. Kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah mood kita ataukah karakter kita bisa berubah sewaktu-waktu pada saat hal itu terjadi? Pasti Bapak Ibu. Ketika orang datang ke rumah kita, pasti ada empati, pasti ada rasa sedih juga yang kita alami. Ketika orang datang dengan muka yang sedih, maka kita pun ikut merasakan kesedihan orang itu. Nah, apa yang terjadi jika demikian? Ketika orang itu keluar meninggalkan kita, maka hari itu kita mengawali dengan sesuatu yang menyedihkan. Kita mulai bergumul, kita mulai berpikir dengan keras bagaimana solusinya, bagaimana cara pemecahan masalahnya, dan kemudian kita mencoba untuk mencari-cari bagaimana supaya bisa menyelesaikannya untuk menolong dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun sangat berbeda ketika kita bangun pagi dan kemudian orang mengetuk pintu dan kemudian kita bukakan pintu dan kemudian dia bersukacita dengan senyum yang gembira dengan berkata, ada berita yang bagus. Kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ikut senang nggak? Senang. Ketika kita bangun pagi, kita seharusnya menerima sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang menarik. Tapi kemudian orang memberikan berita yang menarik pula. Tentu kita akan bersemangat Bapak Ibu, tentu kita akan bersukacita. Nah, dalam teks pengertian firman Tuhan ini, Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan berbagai-bagai pergumulan dan masalah. Nah, perlu dicatat bahwa Allah tidak pernah menolak. Bahkan dalam satu teks firman Tuhan, bahwa Allah ada di mana orang mencurahkan air mata. Bahkan di kirbat Tuhan atau di kirbatnya, ditampung air mata kita. Artinya sebenarnya Allah peduli kepada tangisan kita. Allah peduli dengan segala kepergumulan kita. Tetapi dalam konteks ini, kata bersukacita adalah hubungannya dengan apa? Dengan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita menyiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk beribadah adalah di mana kita mulai untuk memberikan rasa syukur kita. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu, ketika aku masuk beribadah, aku mengalami pergumulan dan bagaimana aku bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hanya melihat dari sisi pergumulannya, tetapi tidak melihat dari sisi yang lain yang Tuhan berkati hidupnya. Tetapi dia melihat justru kemalangannya, tetapi berkat-berkat Tuhan dia lupakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu teks firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Ini sangat tajam. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah ungkapan seruan Paulus kepada jemaat Filipi yang pada saat itu mengalami tekanan dalam iman percaya mereka. Tetapi Paulus juga menasihatkan jemaat Filipi untuk bersukacitalah senantiasa. Nah, ini adalah satu dorongan sebenarnya kepada Paulus kepada jemaat Filipi untuk tetap bersukacita. Nah, persoalannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacita karena mendapatkan sesuatu, orang bisa saja bersukacita. Memiliki sesuatu yang baru, dia bisa bersukacita. Dia menerima sesuatu dari orang, dia bisa bersukacita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika dia memiliki pergumulan dalam hidupnya, dapatkah dia bersukacita? Nah, ini tantangan berat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihatlah dalam sisi yang lain. Karena Bapak Ibu, tidak untuk selama-lamanya Allah menekan kita. Sekalipun Tuhan izinkan persoalan dan pergumulan kita hadapi, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tuhan membuat kita demikian. Tetapi Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulailah belajar bersyukur ketika beribadah. Tuhan tahu kita memiliki pergumulan. Tuhan tahu kita memiliki kesedihan. Tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, ketika kita menghadap Tuhan, ungkapkanlah rasa syukur.
memuji Tuhan. Ungkapkanlah sukacita walaupun kadangkala berat untuk kita lakukan. Tapi hari ini kita hidup. Hari ini kita menikmati hidup. Hari ini kita dapat menikmati sesuatu walaupun sedikit. Tetapi ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita, maka ada mujizat di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 4 ini bukanlah tanpa alasan berkata kepada jemaat di Filipi oleh Paulus. Oleh karena Paulus melihat bahwa dengan bersukacita akan membuat mereka bersemangat. Dengan bersukacita akan membuat mereka bergairah di tengah-tengah pergumulan. Dengan bersukacita akan membuat mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mampu melewati kesulitan apapun yang mereka hadapi. Tetapi Bapak Ibu, kalau semangatnya menjadi patah, dengan apakah dia diberikan semangat dan dorongan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang kelima, firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap temurun-temurun. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam arti ibadah, dalam cara pandang pemazmur untuk disampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu ingatlah segala kebaikannya. Ada kalimat yang bunyinya demikian, lebih mudah mengingat keburukan seseorang daripada mengingat kebaikannya. Hal ini memang sangat wajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dialami oleh manusia. 1000 kebaikan akan musnah hanya karena satu keburukan. Jika demikian, sulitkah bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan? Kadangkala ada satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberkatiku. Padahal di waktu yang berbeda Bapak Ibu, belum jauh, Tuhan telah menganugerahkannya satu berkat. Kemudian di satu sisi di mana dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, dan kemudian dia berkata bahwa Tuhan tidak berlaku adil bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang saya katakan Bapak Ibu, sangat mudah bagi seseorang untuk mengingat keburukan daripada Bapak Ibu satu kebaikan yang diingatnya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu ada 2 orang pedagang, saya sebut namanya Bani dan Banu. Saya kasihlah nama itu. Kalau ada nama yang mirip dengan itu Bapak Ibu bukan disengaja. Nah, Bani dan Banu adalah seorang yang penjual barang-barang rumah tangga dengan memikul di pundaknya dengan bambu. Masuk kampung, keliling kampung untuk menjajakan dagangannya di kampung-kampung di sekitar di mana mereka berjalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu Bapak Ibu, Bani dan Banu ini dirampok oleh orang di tengah jalan. Dan kemudian memang merampok ini tidak merampok barang-barang mereka, tetapi uang mereka dirampok. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dirampok Bapak Ibu, Banu berkata, di manakah Tuhan? Tuhan tidak melindungi aku. Tuhan tidak mengasihi kita. Nyatanya kita hari ini dirampok. Kan itu. Kemudian Bani berkata kepada Banu, hai Banu, bersyukurlah kepada Tuhan. Untung Tuhan masih sayang kepada kita. Di mana rasa sayang Tuhan? Kata Banu. Bani katakan, nyatanya Tuhan masih menyayangkan nyawa kita sehingga tidak dibunuh. Tuhan masih menyayangkan barang-barang kita tidak dihabisi sehingga kita masih bisa berjualan. Gak usah aku dengarkan apa katamu, kata Banu seperti itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beruang. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bani dan Banu sontak Bapak Ibu, mereka khawatir, mereka takut dan cemas.
dan mereka dengan sigap melompat ke atas pohon dan memanjat pohon. Nah, Bapak Ibu, yang cukup menariknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beruang itu yang biasanya bisa naik pohon, tapi dia tidak naik pohon, tetapi dia membongkar-bongkar isi barang-barang yang mereka bawa. Kemudian Banu berkata demikian kepada Bani, kamu lihat itu, kalau memang Tuhan menyertai kita, mengapa Tuhan izinkan beruang itu ada di tengah-tengah kita sehingga merusak dagangan kita? Kalau demikian maka kita tidak bisa lagi berdagang sehingga habislah modal semuanya, sehingga kita jatuh miskin. Apa yang harus kita makan? Uang tidak punya, sudah dirampok, barang-barang tidak bisa dijual karena dirusak oleh beruang. Kemudian Bani berkata, tenanglah sobat, kita masih bisa bersyukur bahwa di tengah-tengah pergumulan kita melawan beruang ini, nyawa kita masih selamat di kandung badan. Kamu sikit-sikit bersyukur, kata Banu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menariknya beruang itu tertidur, Bapak Ibu, di dekat pohon itu, menyender di pohon itu, sehingga mereka, Bapak Ibu, takut untuk turun karena membangunkan beruang itu, sehingga mereka, Bapak Ibu, tidur sampai malam. Nah, setelah menjelang pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Banu dan Bani bangun dari tidur mereka, dan kemudian mereka melihat ke bawah dan ternyata tidak ada beruang itu. Dan mereka, Bapak Ibu, melanjutkan perjalanan mereka untuk memasuki kampung untuk meminta pertolongan dan mengambil barang-barang yang masih bisa dijual, karena ada yang masih bagus, kemudian mereka ambil dan kemudian mereka bawa ke kampung-kampung untuk bisa dijual pagi harinya itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika pagi-pagi hari mereka masuk kampung? Betapa terkejutnya mereka, kampung itu sudah porak-poranda. Kampung itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah hancur berantakan. Semuanya barang-barang, Bapak Ibu, di jalan bertebaran, dan kemudian orang, Bapak Ibu, bergelimangan di tengah-tengah jalan, meninggal, Bapak Ibu, oleh karena pembunuhan. Kemudian mereka mencari, Bapak Ibu, mana tahu ada orang yang hidup. Dan ketika mereka menjumpai ada orang yang masih setengah sadar, Bapak Ibu, dan kemudian bertanya, ada apa tadi malam kan itu? Kemudian mereka berkata, malam tadi ada perampok besar-besaran datang. Semua orang-orang yang dibunuh dan barang-barang semuanya diambil. Dan kemudian Bani berkata kepada Banu, kalau seandainya kita masih lanjutkan perjalanan kampung ini, mungkin kita akan mati dibunuh oleh perampok itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah segala kebaikannya. Belajarlah untuk mengingat kebaikan Tuhan. Walaupun kadangkala sulit untuk mengingat kebaikan Tuhan karena ada satu sisi yang terbesar dalam hidup kita yang kita tidak mampu untuk mengingat kebaikan Tuhan karena pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah mengingat kebaikan Tuhan. Seperti Banu, Bapak Ibu, dia melihat kacamatanya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya pasti negatif. Tetapi Bapak Ibu sebaliknya dengan Bani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat cara pandang yang berbeda. Bahwa ia melihat ada sesuatu pasti yang baik yang Tuhan sediakan. Pada hari ini, mampukah kita Bapak Ibu melihat dengan cara pandang yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera? Ataukah justru kita melihat bahwa Allah sedang merancangkan yang buruk bagi kita, bahkan rancangan kecelakaan bagi kita? Bapak Ibu, dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan demikian, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya ulangi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berharap kepadanya, kalau kita sungguh-sungguh meletakkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka bagi kita dalam kacamata kita bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena Tuhan telah merancangkan sesuatu yang terbaik, sehingga jiwaku menyadari dan aku bersuka cita di dalamnya. Dan aku ingat
ketika aku masuk beribadah kepada Tuhan, di tengah-tengah pergumulanku, di tengah-tengah masalahku, aku mengingat segala kebaikan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa ketika ditanya oleh hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, mengapa Pak tidak ibadah? Aduh Pak, aku banyak pergumulan. Aduh Pak, aku tidak miliki ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadi alasan Bapak Ibu yang sebenarnya tidak menjadi alasan yang tepat. Oleh karena apa Bapak Ibu? Lihatlah segala kebaikannya. Karena ada satu sisi yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita mengingat. Daripada hal-hal yang lain Bapak Ibu yang membuat kita akhirnya menghentikan langkah kita dan iman kita Bapak Ibu untuk tetap berharap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah mengingat kebaikan Tuhan, sehingga membuat kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup kita. Yang ketiga, ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Dalam ibadah Israel kuno, pertama pada zaman Abraham dan sampai pada zaman Musa, dalam Musa membangun tabernakel atau tenda bait Allah, inti dari ibadah mereka adalah mempersembahkan kurban bakaran yang mereka dirikan di atas batu, dan kemudian mereka meletakkan korban bakaran di atasnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Namun pada zaman Daud, ketika Daud hidup, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Daud telah mempersembahkan korban bakaran di mezbah yang dia dirikan. Dan kemudian hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud bukan hanya memberikan korban bakaran, tetapi Daud menggubah nyanyian, membuat nyanyian dan menciptakan nyanyian. Dan nyanyian itu Bapak Ibu dilakukan, puji-pujian itu dilakukan Bapak Ibu sebagai persembahan kepada Allah Israel. Bandingkan dalam 1 Tawarik 16 ayat 3 sampai yang ke-6. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud bukan hanya mempersembahkan korban di atas mezbah, tetapi ternyata Daud membuat satu nyanyian kepada Allah, dan itu dinyanyikan. Bahkan Daud menari-nari di hadapan tabut Allah, untuk menunjukkan betapa bahagianya aku, betapa bersyukurnya aku, dan aku akan beria-ria di hadapan Tuhan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini terbukti dari tulisan-tulisan Mazmur dan kidung-kidung pujian sampai sekarang digunakan oleh orang Israel Bapak Ibu, adalah nyanyian-nyanyian yang ditulis oleh beberapa penulis baik dari Daud, Asaf, dan penulis lainnya Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan Daud untuk setiap harinya memuji-muji Tuhan dengan rebana, kecapi, dan tari-tarian. Ibadah bukan hanya sekedar datang, duduk, diam, dan dengar, dan pulang. Namun dalam ibadah ada respon atau tanggapan, bukan hanya membuka hati, namun menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk bersuka cita di hadapan Tuhan, bersorak-sorai dan memuji-muji Allah kita. Ada satu iklan yang cukup menarik di televisi berkata seperti ini, ekspresikan gaya lo, kan itu. Ekspresikan gayamu. Apa yang ada di dalam hati kita diluapkan dalam sebuah tindakan untuk memuji-muji Tuhan. Jangan biarkan diri kita berdiam diri tanpa ekspresi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya ketika kita memuji Tuhan seperti ini, suci, 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 tanpa ekspresi Bapak Ibu. Orang yang ngelihatnya aja sedih Bapak Ibu. Lagu itu adalah lagu dengan semangat yang berkobar-kobar menyanyikannya, tapi kemudian dinyanyikan oleh orang yang tidak punya ekspresi, rasanya juga tidak enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 92 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan ini, seorang akan menerima apa yang baik ketika seorang menyanyikan nyanyian syukur. Nah, atau lebih tepatnya Bapak Ibu, ada kuasa di balik ucapan syukur, atau ada kuasa di balik nyanyian pujian kepada Allah. Bapak Ibu,
Ada banyak contoh-contoh di Alkitab Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Paulus di penjara Bapak Ibu, kemudian menyanyikan pujian, kemudian penjara itu gempa dan rantai-rantai yang membelenggu kaki dan tangan mereka terlepas. Dan kemudian Bapak Ibu, ternyata di balik ucapan syukur, puji-pujian, nyanyi-nyanyian kepada Tuhan yang Maha Tinggi, maka akan nyata kuasa Allah. Ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita, umat-umat yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ambil dari petikan dari internet liputan6.com. Ada kisah di balik nyanyian yang dapat membunuh seseorang. Nah, kita berpikir, bisa nggak nyanyian membunuh seseorang? Bisa nggak nyanyian menyakitkan seseorang? Bisa nggak nyanyian itu dapat menghilangkan nyawa orang? Saya ambil contoh begini. Salah satunya, ada banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gloomy Sunday, tahun 1933. Lagu ini pertama kali dibuat oleh komposer asal Hungaria yang bernama Seres pada 1933 dengan judul asli Vijej a Vilaknak, yang memiliki arti dunia telah berakhir. Ada kisah seram yang dibalik menyelimuti lagu ini. Di era 1930-an hingga 1940-an, sejumlah media massa melaporkan setidaknya ada 19 kasus bunuh diri yang terjadi di Hungaria dan Amerika Serikat diakibatkan oleh lagu Gloomy Sundays. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, contoh yang kedua, Zeppelin dengan lagunya Stairway to Heaven tahun 1971. Lagu legendaris milik Led Zeppelin ini punya mitos yang kental, yakni memiliki pesan terselubung, di mana konon kalau lagu ini diputar balik, maka akan terdengar pesan satanik atau puji-pujian kepada iblis. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Bapak Ibu berlomba-lomba, bukan hanya Allah yang ingin setiap kita umatnya memuji-muji Dia, tapi ternyata Bapak Ibu, kuasa kegelapan pun berlomba-lomba untuk Dia dipuji-puji Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dalam sisi yang lain, dari sisi rohaninya tentunya. Ada satu kisah yang luar biasa di balik puji-pujian kepada Allah yang digubah untuk memberkati banyak orang. Salah satunya, Fanny Jane Crosby terinfeksi matanya berakibat dari kebutaan. Salah satu syair lagu karangan Fanny Crosby yang terkenal adalah Blessed Assurance. Pada saat itu Fanny berkata, Blessed Assurance, Jesus is mine. Atau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di bahasa Indonesia kan, ku berbahagia yakin teguh. Dalam waktu tidak lebih dari 5 menit, keseluruhan syair lagu itu yang terdiri dari 3 bait selesai dikarang oleh Fanny Crosby. Apakah saudara memiliki cacat tubuh seperti dia? Dia mengalami cacat tubuh Bapak Ibu. Dia mengalami pergumulan oleh karena matanya mengalami kebutaan, sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia dengan matanya yang buta Bapak Ibu tidak bisa melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan berikan kasih karunia kepadanya untuk mengubah lagu dengan judul yang sangat Bapak Ibu luar biasa, Ku berbahagia yakin teguh. Kebahagiaannya bukan terletak kepada matanya ketika melihat sesuatu yang indah. Ternyata Bapak Ibu, kebahagiaannya adalah ketika Tuhan bersama-sama dengan Dia. Kalau hari ini kita mengalami kekurangan, kalau hari ini anggota tubuh kita tidak lengkap, kalau hari ini kita merasa bahwa kita hidup dengan memalukan, percayalah bahwa Allah sedang memiliki rencana yang terbesar dalam hidup kita, sama seperti Fanny Jane Crosby. Tuhan membuat Bapak Ibu sesuatu hal yang luar biasa, sehingga dia berkata, ku berbahagia yakin teguh. Keyakinannya bukan terletak kepada matanya yang membuat dia bahagia, tetapi kepada hatinya yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, lagu Bapa Sentuh Hatiku. Lagu ini digubah oleh penyanyi Jason dari sebuah kisah nyata tentang seorang sahabat perempuannya yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri.
Perjumpaan dengan Tuhan pada akhirnya mengubah hati anak perempuan tersebut yang semula dipenuhi oleh kebencian, amarah, dan sakit hati. Bahkan dia mau menyaris membunuh dirinya sendiri. Tetapi akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sentuhan tangan Tuhan, membuat ia dapat mengampuni ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu di balik kuasa puji-pujian, ada kuasa yang mengubahkan seseorang. Ketika kita memuji-muji Tuhan, ada kuasa yang mengalir, yang memberikan kita iman, yang memberikan kita semangat. Oleh sebab itu ketika kita dirundung dengan masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah. Sebab kita menyanyikan pujian kepada Allah, maka iman kita dikuatkan. Kesimpulannya, ibadah adalah sikap hati dan tubuh yang mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ibadah lahir dari sebuah kerinduan terhadap Allah untuk mempersembahkan korban syukur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita, dan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Saya tutup dalam Ulangan 16 ayat 16, firman Tuhan katakan, 3 kali dalam setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ketika Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut uang, Tuhan menuntut materi, tidak. Dalam konteks ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak minta itu. Apa yang Tuhan minta? Dalam Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut sesuatu materi dalam hidup kita, tidak. Tetapi dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Jadi seluruh esensi dalam hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Mari bersama-sama untuk mengarahkan seluruh ibadah kita kepada Tuhan dengan memakai seluruh apa yang kita miliki. Kita berkata kita kurang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita dapat melayani Tuhan. Bukan hanya di satu itu kekurangan kita sehingga kita berhenti melayani Tuhan, tidak. Tapi pada banyak hal kita dapat melayani Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana aku cara melayani Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Persembahan tubuh, jiwa, roh itu adalah berbicara tentang totalitas ketika kami menghadap Tuhan. Dengan mengarahkan seluruh pikiran, hati, dan perasaan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kami untuk bersama-sama bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kami dengan rasa hormat, pengagungan, dan rasa syukur dalam mulut dan hati kami. Itulah yang Tuhan rindukan untuk hari-hari ini kami alami. Mari Tuhan, kalau hari ini kami Tuhan Yesus mengabaikan tentang persekutuan dengan Tuhan oleh karena kami berkata, hari-hari ini suatu situasi lagi sulit. Hari-hari ini situasi tidak mendukung. Hari-hari ini media apapun kami tidak punya. Mari hari-hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa ibadah bukan terletak kepada materi. Ibadah bukan terletak kepada apa yang kami punya, tapi ibadah terletak kepada seluruh esensi dalam hidup kami yang kami persembahkan tubuh, jiwa, roh, dan hati kami dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah firman Tuhan yang kami nikmati pada hari ini. Urapi dan berkati kami. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan. Tapi sebelumnya, dengarkanlah arahan firman Tuhan.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan. Jemaat kami persilakan berdiri. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri karena Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan kami Tuhan dapat memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebagai ukupan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, peganglah firman Tuhan, kecamkanlah, ingatlah itu baik-baik dan tanamkanlah itu dalam hati kita. Dan ketahuilah
bahwa Allah sedang mencurahkan roh-Nya kepada kita berlimpah-limpah dengan anugerah dan syukur. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi memberkati melihara jemaat sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.